cita-cita saya ini dilatar belakangi oleh situasi saat itu di mana pelayanan gereja dari gereja sangat minim di daerah kami. Cukup dilihat bahwa di sana kurang banyak imam, khususnya orang-orang asli Papua. Memang ada imam, hanya itu semua imam itu dari luar Papua. Kebanyakan dari Jawa, dari Flores Timur. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Baik, perkenalkan, nama saya, nama lengkap Manfred Iyai, nama panggilan biasa dipanggil Manfred. Jadi setelah masuk biara dan masuk dalam biara SPD, saya dipanggil Frater Manfred Iyai SPD. Asal saya dari Kabupaten Dogiyai, bagian Pegunungan Tengah, di wilayah Mepago adat Mepago. Cita-cita sejak masa kecil itu adalah menjadi seorang imam. Jadi cita-cita saya ini dilatar belakangi oleh situasi saat itu di mana pelayanan gereja dari gereja sangat minim di daerah kami. Jadi pelayanan yang sangat minim itu mendorong dan mengondisikan umat di setempat untuk segan, senang dengan kedatangan misionaris dari luar, terlebih khusus biasanya kebanyakan dari timur atau dari Flores ini. Jadi bagaimana cara umat menerima itu dan juga minimnya pelayanan di gereja di bagian wilayah itu mendorong saya dengan sendirinya untuk berkeinginan atau bercita-cita jadi imam. Sehingga pada saat duduk di bangku sekolah SD kelas 3, ketika ditanya cita-cita mau jadi apa, saya menjawab menjadi imam. Dan tentunya ini dilatar belakangi oleh kondisi yang seperti itu. Dan terus berlanjut sehingga saya setelah menamatkan SMP, saya masuk seminari itu di Jayapura, di Seminari Santo Fransiskus Assisi Wayena Jayapura. Saya berpendidikan di sana, hanya di seminari itu kami masuk, jadi sekolahnya bergabung dengan ESMA di luar, dari anak dari luar. Jadi di sekolah keuskupan di ESMA-nya itu di ESMA IPPK Turuna Bakti, sehingga kami setelah menamatkan ESMA kami diberi kesempatan untuk mendalami pelajaran-pelajaran tertentu yang tidak dapat di ESMA dengan melanjutkan di tingkat kelas persiapan atas KPA di seminari itu sendiri. Hingga setelah menamatkan KPA, kami diberikan keleluasan untuk memilih mau lanjut atau tidak. Untuk mengambil keputusan kami sudah dipersiapkan, sudah diberi waktu, sudah kelas 3 itu kami melakukan retret untuk mempersiapkan supaya mengarahkan kami dan memantapkan pilihan kami untuk ke depan. Jadi 2 kali. Jadi pertama kali itu kami diberikan memilih pilihan 2. Jadi saat itu saya memilih 2, Projo dengan SPD. Di luar dari itu saya pernah ditawarkan untuk saya masuk di salah satu ordo yaitu OFM. Saya ditawarkan, hanya saya menjawab saya merasa keberatan. Padahal waktu itu ya kalau mau lanjut di ordo itu tidak harus melalui KPA lagi.
Jadi harus lanjut masuk langsung di novisiat. Menolak, tidak tahu alasannya kenapa, tapi saya mengatakan saya merasa keberatan. Karena mungkin karena di luar dari pilihan awal saya itu dua pilihan awal saya itu. Jadi ketika kelas persiapan atas, akhirnya kami harus memutuskan untuk memilih atau memutuskan satu pilihan. Jadi saat itu saya memutuskan Serikat Sabdala. Adapun alasan yang mendasari saya mengapa saya masuk atau memilih SPD adalah saya tertarik, terutama saya tertarik dengan penampilan kewibawaan dari frater-frater top SPD saat itu di seminari Santo Fransiskus Assisi. Saya tertarik dengan kewibawaan mereka, kesederhanaan mereka, dan pembukaan diri yang menurut saya sungguh luar biasa. Itu alasan yang praktisnya itu, dan saya tertarik dengan itu. Dan setelah itu setelah memilih, saya diperkenalkan dengan berbagai karisma dari SPD itu, mungkin seperti hidup komunitas, jadi hidup komunitas dan internasionalitasnya, dan bersatu dalam suatu budaya yang berbeda-beda, ya. Tetap hidup rukun, begitu hidupnya dijunjung tinggi dalam kebersamaan. Saya diperkenalkan dengan itu, dan setelah itu saya dengan berani, dengan sadar dan mau, saya memutuskan dengan tekad yang bulat hati memutuskan untuk memilih SPD. Hingga setelah saya memutuskan, saya memilih masuk di novisiat Nenu Santo Yosef. Jadi setelah itu di sana saya bergumul 2 tahun sebagai masa formasi dasar, dan setelah menamatkan itu saya dipersilakan untuk melanjut ke langkah jenjang berikutnya, yaitu melanjutkan pendidikan filsafat di Ledelero. Jadi setelah saya memilih dan masuk, perasaan saya dan apa yang saya kenal itu jauh lebih bagus menurut saya. Hidup komunitasnya, jadi berdasarkan pengalaman pribadi yang saya alami itu saya di sini tinggal dengan kakak-kakak kaya yang sudah bergaul kekal, ya. Sudah bergaul kekal, karena saya mengingat di unit kami tidak mencukupi kamarnya, sehingga saya di sana saya bisa melihat hidup komunitasnya, bagaimana walaupun saya masih tinggal satu, tetapi mereka begitu menerima saya. Di sana ada hidup komunitasnya, ada keramahan dari mereka. Jadi di sini tidak namanya senioritas dalam hidup itu tidak ada. SPD tidak mengenal itu. Jadi semua sama saudara, walaupun dalam fungsinya atau fungsi tugasnya berbeda-beda, tapi soal dalam kebersamaan itu semua dijunjung tinggi karena bersatu dalam satu spiritualitas, itu bahwa spiritualitas Santo Arnoldus Jansen. Jadi itu pengalaman saya setelah sebelum saya memilih dan setelah saya memilih SPD sebagai untuk menempuh atau menjawab panggilan saya awal, itu yakni menjadi imam. Jadi harapan untuk sama saudara teman-teman yang juga sedang menjalani panggilan di ordo lain atau di projo, saya berharap untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman dari Papua, semoga tetap teguh dengan panggilan kalian dan pilihan kalian. Harus bertanggung jawab, karena pilihan itu mengandaikan pertanggungjawaban, karena pilihan itu bertolak dari kebebasan. Jadi kebebasan itu harus dipertanggungjawabkan dengan menjalani hidup yang kamu pilih itu hingga kamu menjadi imam. Perkenalkan, nama lengkap saya Sebastian Siai,
nama panggilan Sebas. Saya asal dari Paniai, khususnya Dogiai, itu di bagian Papua Tengah, khususnya Nabire ke atas lagi. Lalu cerita tentang latar belakang saya menjadi calon seorang imam, yakni saya melihat kami di sana, saya Mepago, di sana cukup dilihat bahwa di sana kurang banyak imam, khususnya orang-orang asli Papua. Memang ada imam, hanya itu semua imam itu dari luar Papua. Kebanyakan dari Jawa, dari Flores Timur, mereka melayani kami di sana. Khususnya kami di Papua, khususnya kami sendiri tidak ada imam. Jadi keadaan itu membuat saya menjadi seorang imam. Setelah melihat itu, setelah tamat dari waktu SMP, pernah ada seorang guru agama pernah berkata demikian, kamu lihat kamu Papua sendiri tidak ada imam, orang asli Papua sendiri. Makanya itu saya mendorong kamu supaya kamu juga harus ada benih-benih dari Papua tanah sendiri, supaya kamu juga bisa melayani kamu umat sendiri. Di situ saya merefleksikan lebih dalam lagi bahwa ternyata benar, memang kami orang tidak ada imam dari Papua sendiri. Oleh karena itu setelah tamat SMP, untuk mewujudkan impian saya memilih untuk masuk seminari. Ini seminari Santo Francis Assisi Jayapura. Waktu itu seminari memang ada KPP, kelas persiapan pertama. Namun pada saat kami masuk, itu kelas itu ditutup. Maka kami disarankan atau digabungkan dengan SMA luar. Kami bergabung dengan SMA luar, yakni SMA YPK Taruna Bakti. Jadi selama 3 tahun kami bergabung dengan SMA itu. Setelah menyelesaikan 3 tahun di SMA tersebut, saya melanjutkan KPA. KPA itu untuk mengambil mata kuliah yang kami belum dapatkan di SMA tersebut. Setelah tamat SMA, saya melanjutkan KPA. KPA saya tempuh selama 1 tahun. Setelah itu, pas kami masih kelas 3, kami diberi kesempatan untuk merefleksikan untuk pilihan yang mau kami pilih. Jadi pada saat itu saya memilih 2, yakni yang pertama Projo, yang kedua SPD. Yang kedua SPD ini saya mengenal ketika ada seorang prater yang top di kami seminari. Jadi saya mengenal dari dia, saya tertarik karena kebawaan dia, cara pembawaan diri yang berwibawa, makanya saya tertarik untuk memilih SPD. Jadi setelah itu pas KPA, di situ kami retret ulang lagi untuk memutuskan pilihan yang terakhir. Jadi setelah merefleksikan, saya memilih untuk menjadi calon imam SPD Serikat Sabda Allah. Jadi setelah pilih untuk mewujudkan impian itu, saya memilih Nopis Nenuk. Jadi selama Nopis saya tempuh dalam 2 tahun. Di sana saya mendapatkan banyak pengalaman. Ada pengalaman gembira, ada pengalaman menyakitkan. Tapi itu saya lewati dengan senang hati karena itu memang merupakan saya punya pilihan sendiri. Saya merasa senang pada universitas itu karena di sana juga ada berbagai paket yang menuntun kami untuk menjadi seorang dewasa, bisa mandiri, bisa bertanggung jawab dengan pilihan sendiri. Sana banyak paket-paket yang bisa membuat kami dewasa. Jadi setelah tamat novisiat, saya diperkenankan untuk melanjutkan seminar tinggi di Santo Paulus Ledelero. Jadi setelah masuk di sini, perasaan saya bahwa di sini ada berbagai pengalaman saya alami. Saya ada rasa persaudaraan, rasa komunitas, itu sangat nampak. Membuat saya merasa gembira karena bisa mengenal banyak budaya, banyak adat dari teman-teman yang lain. Dan juga
satu hal yang membuat saya senang bahwa di sini tidak ada senioritas. Jadi semua di sini melihat semuanya sebagai saudara semua. Di istilah yang dipakai dalam SPD ada sama saudara. Itu membuat saya semakin senang bisa bedakan dengan rekan-rekan lain. Lalu pesan untuk teman-teman dari teman-teman yang sudah memilih tarekat lain atau projo, saya menyarankan bahwa supaya teman-teman bisa bertanggung jawab dengan pilihannya sendiri, bisa bertanggung jawab. Yang kedua, belajar banyak dan bisa menjalankan semua aturan yang ada di biara masing-masing. Itu artinya bahwa setelah kita tanggung jawab untuk menjadi imam itu sangat gampang. Kalau kita sudah bersedia tanggung jawab dengan semua aturan dan bisa belajar banyak, kita bisa mewujudkan kita punya impian, yakni menjadi seorang imam dan bisa melayani kita punya umat sendiri sesuai dengan kita punya harapan.